Pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Yang jawab salam saya doakan masuk surga, yang tidak jawab salam saya doakan masuk angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabiil ulumi wal hikam. Sebelum mata memandang, otak berfikir dan telinga mendengar, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan gunung tinggi menjulang, laut terbentang seluas mata memandang. Tak lupa pula salawat beriringkan salam kita hanturkan ke pangkuan alam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menderang seperti yang kita rasakan saat ini. Yang saya hormati media Kejar Mimpi Loksmawe yang arif lagi bijaksana, dan yang saya banggakan penonton sekalian yang insya Allah calon penghuni surga. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Era 4.0 bukan berarti mengingkari Sumpah Pemuda. Penonton yang dirahmati oleh Allah, setiap tanggal 28 Oktober kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. 93 tahun yang lalu, Sugondo dan para pemuda lainnya mengikrarkan 3 janji. Bertanah yang satu, berbangsa yang satu, dan berbahasa yang satu. Tapi apakah 3 janji itu benar telah kita lakukan? Jangan-jangan secara tidak sadar kita justru melanggar sumpah itu. Generasi di era 4.0 ini merupakan generasi yang paling mudah tersentuh oleh perkembangan zaman. Tak bisa dipungkiri, budaya kita Indonesia sekarang telah dirasuki oleh perubahan perkembangan zaman. Coba kita lihat pemuda zaman sekarang, dari cara bergaulnya sampai cara makannya termasuk taste. Kebanyakan pemuda sekarang hanya mengenal burger, pizza, dan lain sebagainya. Belum lagi kehidupan pemuda saat ini telah dikuasai oleh dunia digital. Dan apa yang terjadi hari ini? Absennya acuan, agama kering. Sehingga pemuda saat ini beralih mengambil acuan di dunia digital. Kebanyakan pemuda saat ini hanya mengenal budaya dari Korea, Jepang, dan negara asing lainnya daripada budaya dari daerah mereka sendiri. Miris rasanya. Dan benar kata orang, rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau. Makanya terkadang kita selalu mengikuti budaya negara lain atau membandingkan negara kita dengan negara lain, baik itu dari segi fashionnya, budayanya, maupun gedung tingginya. Padahal Indonesia memiliki keistimewaan yang tak kalah menarik. Sebenarnya tak ada yang salah dari hal tersebut. Namun letak kesalahannya adalah jika kita pemuda Indonesia tidak peduli, bahkan tidak mengetahui budaya, bahasa, serta keistimewaan negara kita Indonesia. Di era 4.0 ini, musuh kita bukan lagi penjajah dari kolonial Belanda. Perjuangan kita bukan lagi merebut kemerdekaan Indonesia, namun musuh kita berasal dari internal bangsa kita sendiri yang jelmaannya tak terlihat secara nyata. Pemuda zaman dulu sibuk dengan genjatan senjata. Pemuda sekarang sibuk dengan sosial media. Pemuda yang dulu berteriak merebut kemerdekaan, namun pemuda sekarang sibuk berteriak mencari kesenangan. Pemuda yang dulu bersenjata bambu runcing untuk melawan penjajah, namun pemuda sekarang bersenjata gadget meraih eksistensi diri. Seiring berkembangnya teknologi saat ini, maka semakin besar pula tantangan bagi pemuda Indonesia untuk merawat Sumpah Pemuda. Seharusnya
kita sebagai pemuda Indonesia tidak mudah terdistraksi oleh kenyamanan dan hiburan yang ada. Sebab kita, pemuda Indonesia, memiliki tugas untuk meneruskan estafet kepemimpinan nasional. Sungguh sangat memalukan jika kita, pemuda Indonesia, menjadi generasi yang suka hura-hura dan melupakan tanggung jawab untuk memajukan republik ini. Tanpa aksi yang nyata dari pemudanya, Indonesia tidak akan menjadi bangsa yang besar. Sebagaimana perkataan Bung Hatta, hanya ada satu tanah airku, dan ia besar karena usaha, dan usaha itu adalah usahaku. Maka dari itu, pemuda Indonesia, marilah sama-sama kita pasangkan niat dalam hati untuk menghasilkan karya yang nyata, untuk memajukan negara kita, Indonesia, jauh lebih baik lagi, dan menunjukkan bahwa kita, pemuda Indonesia di era 4.0 ini, dapat meneruskan dan menghargai perjuangan pemuda terdahulu yang menjadi pendiri bangsa Indonesia. Cinta negeri mengalahkan segala, tak satu pun jadi kendala. Biar nafas hanya separuh, tak rela ku mengadu, membawa terbang menembus awan, berlapis langit perjalanan, separuh nafas berharakan, siap demi baktiku pertiwi. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.